Shalom semuanya. Hari ini kembali kita akan mendengarkan sebuah renungan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk satu hari lagi yang Kau berikan untuk kami. Kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu yang dapat kami nikmati hari ini. Dan kami juga mengucap syukur bila kami boleh mendapat kesempatan untuk kembali belajar dan merenungkan firman-Mu. Bukakan hati kami agar kami bisa diubahkan menjadi semakin baik dan serupa Engkau melalui firman-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, pada hari ini saya mengajak kita semua untuk belajar dari seorang tokoh yang begitu luar biasa. Tokoh itu adalah Yohanes Pembaptis. Mari kita baca Matius 3 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya, dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, 'Abraham adalah bapa kami,' karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gedungnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan." Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Bapak Ibu, saya digerakkan untuk membaca ayat-ayat ini, dan setelah saya membaca lebih lanjut, ternyata Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang luar biasa, dan saya mengaguminya. Apa yang bisa kita pelajari dari tokoh yang satu ini? Mari kita bahas mulai dari ayat 1 dan 2. Pada waktu itu, tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Yohanes Pembaptis diutus Tuhan untuk mempertobatkan bangsa Israel dan memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat. Kerajaan surga yang dimaksud oleh Yohanes ini adalah Tuhan yang sudah datang ke dalam dunia dalam wujud manusia, yaitu Tuhan Yesus. Satu hal yang bisa kita tiru dari Yohanes Pembaptis ini adalah kita pun dipanggil oleh Bapa untuk memberitakan dan memperkenalkan Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita temui. Ayat 3, sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata,
ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes Pembaptis ini adalah seorang tokoh yang luar biasa. Dia sudah dinubuatkan kehadirannya oleh Nabi Yesaya. Dan lebih luar biasanya lagi, Yohanes Pembaptis adalah nabi pertama yang hadir setelah Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel selama ratusan tahun, dan dia hadir untuk mempersiapkan jalan bagi Sang Mesias. Ayat 4. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Saya mencari tahu mengapa pakaian dan makanan Yohanes Pembaptis harus dibahas pada perikop ini. Dan ternyata ayat ini berbicara tentang satu hal, yaitu Yohanes adalah seorang yang sederhana. Dapat dilihat dari pakaian yang dikenakannya, jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, di mana pada masa itu pakaian itu adalah pakaian yang tergolong sederhana dan sama sekali bukanlah pakaian yang mewah. Yohanes lebih mengutamakan tugas daripada Tuhan daripada penampilan yang berlebihan. Dan bila Tuhan bisa membuat orang-orang tertarik pada Yohanes, itu karena penyertaan Tuhan, bukan karena penampilannya yang sederhana. Saya belajar dari Yohanes, kalau kita sebaiknya mengutamakan penampilan hati kita di hadapan Tuhan daripada penampilan kita di hadapan manusia. Demikian juga makanan yang dimakannya bukanlah makanan mewah, tapi makanan yang sangat biasa. Belalang, menurut referensi yang saya dapat, ada dua sisi pandangan, yaitu hewan belalang yang sesungguhnya, yaitu belalang yang termasuk ke dalam spesies serangga. Dan pandangan lainnya, belalang yang dimaksud adalah tanaman belalang, yaitu sejenis tanaman kacang-kacangan, seperti kapri atau kacang polong. Tanaman ini dikeringkan, lalu ditumbuk halus, dan bisa diolah menjadi berbagai makanan atau minuman. Rasanya menyerupai coklat. Di ayat yang saya dapat, yaitu Lukas 1 ayat 15, Yohanes tidak pernah minum anggur atau minuman keras. Satu hal yang dia lakukan untuk menjaga hatinya dalam menjaga kekudusan di hadapan Tuhan. Ayat 5 dan 6. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Hal lain yang luar biasa dari Yohanes Pembaptis ini adalah dia memperkenalkan baptisan kepada orang-orang di Israel sebagai tanda pertobatan dan mengaku dosa. Baptisan ini merupakan hal yang belum lazim bagi bangsa Israel. Meskipun pada perjanjian lama, baptisan pernah dipakai untuk mentahirkan seseorang. Tetapi Tuhan membuat mujizat dengan menggerakkan hati orang-orang untuk bertobat dan menerima baptisan. Saudaraku, asalkan kita mau dipakai Tuhan, Tuhan akan bukakan jalan, membuat mujizat, dan berbicara dalam hati orang-orang yang kita doakan agar mereka bertobat. Ayat 7 dan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hai kamu, keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Yohanes diberi kemampuan oleh Tuhan untuk bisa melihat hati dan kesungguhan seseorang untuk bertobat. Dia bisa melihat kalau orang Farisi dan Saduki ini datang tanpa hati yang sungguh-sungguh dan tanpa ragu. Dia pun berani dengan keras
memperingatkan mereka untuk bertobat. Padahal hal ini bisa saja mencelakakan diri Yohanes. Apakah kita juga bisa berani seperti Yohanes, memperingatkan orang-orang di sekitar kita untuk bersungguh-sungguh bertobat dan hidup benar dalam Tuhan? Ayat 9 dan 10. Dan janganlah mengira kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Sekali lagi, Yohanes mengingatkan bahwa Tuhan melihat hati yang sungguh-sungguh dan bertobat, bukanlah penampilan luar kita. Kadang kita berpikir Tuhan itu sangat baik dan selalu memberi kita kesempatan. Tapi ingat saudaraku, kesempatan kita terbatas. Satu saat, entah kapan itu, kita akan mati. Dan Tuhan menunggu kita untuk selalu menghasilkan buah bagi Tuhan. Jangan sampai pada waktu dan umur kita habis, kita belum menghasilkan buah. Kita pun akan dibuang Tuhan ke dalam api. Ayat 11 dan 12. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melapaskan kasut-Nya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gadungnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya ke dalam api yang tidak terpadamkan. Yohanes tidak melupakan kalau dia hanyalah alat yang dipakai Tuhan. Tuhan Yesuslah yang sesungguhnya berkuasa, dan dia tidak lupa akan tugasnya untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan memperkenalkan akan Maha Kuasa dan dahsyatnya Tuhan. Ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Sesungguhnya ada banyak alasan bagi Yohanes untuk sombong dan meninggikan diri. Banyak orang yang datang berbondong-bondong dari tempat yang jauh untuk mencari dia dan dibaptis olehnya, termasuk orang Farisi dan Saduki yang selalu merasa hidupnya sudah benar dan sangat kental dengan ajaran Taurat. Lukas 1 ayat 15 bahkan dikatakan, ia penuh dengan Roh Kudus, mulai dari rahim ibunya. Hanya beberapa orang saja yang mempunyai karunia ini. Dan yang paling luar biasa, bahkan Tuhan Yesus pun datang kepadanya untuk dibaptis olehnya. Tetapi satu hal yang sangat mengagumkan dari Yohanes Pembaptis ini, Yohanes sama sekali tidak meninggikan diri dan berbangga hati. Malah dia berkata dalam Matius 3 ayat 11 tadi, membuka kasutnya pun aku tidak layak. Menurut pelajaran yang saya dengar, membuka kasut adalah pekerjaan yang paling hina, yang bahkan seorang budak pun tidak boleh disuruh melakukannya. Tetapi pernyataan Yohanes ini benar-benar meninggikan Tuhan Yesus di atas harga dirinya. Pada Yohanes 3 ayat 30, dia menegaskan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Sudah seharusnya kita ingat untuk tidak meninggikan diri, melainkan meninggikan Tuhan Yesus melalui pernyataan, kesaksian, dan kehidupan kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara dalam Tuhan, apa yang kita baca dan dengar mengenai Yohanes, kiranya bisa kita tiru dalam kehidupan kita, agar kita bisa menjadi orang yang memberitakan kerajaan surga, mengutamakan hati, mau memperingatkan orang lain untuk hidup benar dalam Tuhan, tetap menghasilkan buah dalam kehidupan kita, dan selalu meninggikan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin menjadi seperti Yohanes Pembaptis, yang Kau pakai menjadi alat-Mu untuk memperluas kerajaan-Mu.
dan memperkenalkan Engkau bagi orang-orang sekitar kami. Kami ingin selalu menghasilkan buah bagi Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apakah Anda yakin bila Anda mati hari ini, Anda akan masuk ke surga? Bila tidak, maka ikutilah doa saya ini dan terimalah Tuhan Yesus sebagai juru selamat saudara. Tuhan Yesus, saya mengakui saya orang berdosa dan saya mau bertobat dari dosa-dosa saya dan mau menerima Engkau sebagai juru selamat saya. Dan saya yakin Tuhan Yesus sudah menebus dosa saya. Dan mulai saat ini saya ingin hidup benar di dalam Tuhan dan diubahkan serupa Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.